Ini tadi kan sempat ngutip apa Al-Baqarah 11 plus 11 11 12. 11 12. Ya. Ya 11 12 lah gitu ya. Oke, ada gini, Quran itu seringkali tidak menggunakan kalimat yang konkret ya untuk mengungkapkan satu hal, tapi kita harus jeli. Apa dialog yang terjadi antara orang Muslim dan orang Muslim itu munafik ya. Itu kan ayat 1 sampai 20 itu membahas tentang sifat-sifat manusia. 1 sampai 5 ngomong orang beriman. Kemudian 6 sampai 7 itu ngomong orang kafir. Sisanya 8 sampai 20 itu ngomong soal orang munafik. It mean bukan cuma orang kafir, tapi bagian daripada kita sesama Muslim juga. Iya. Jadi jangan kaget ada yang bilang Wahabi lingkungan, jangan kaget. Warna hijau lagi. Ya. Jadi jangan kaget gitu, karena kita sama-sama harus melek gitu ya, bahwa perusak lingkungan itu bukan, dia tidak punya kategorisasi etnis, tidak punya kategorisasi agama gitu. Dia semua orang gitu. Dia semua orang yang memiliki sifat terkategori dalam munafik sebenarnya gitu. Tapi kita bisalah secara ideologis kita sebut mereka sebagai munafik lingkungan. Bilangnya sih kita memanfaatkan, tapi ujung-ujungnya merusakkan gitu ya. Kalau kalimatnya kita perhatikan, misal alain humul mufsidun walakin la yashurun. Klaim mereka itu menggunakan nahnu muslih. Oke. Ini lebih kuat daripada sekedar bilang nahnu nuslih. Jadi kalau pakai fi'il itu mau nggak mau konsekuensinya adalah dia temporer. Arti temporer itu berarti ya saat ini aja atau akan datang. Tapi ketika menggunakan kata mufsid, muslih, dia mengaku bahwa I am gitu. Dia menggunakan isim sebagai bentuk justifikasi yang lebih kuat bahwa aku ini ya yang membenarkan dunia ini gitu. Mungkin cara pandang dia berbeda dengan kita gitu. Tapi intinya di situ. Ayat selanjutnya adalah ala innahum humul mufsidun. Serokan sih. Oke. Kata yang kedua, Quran tuh dia konsisten ketika orang yang diajak bicara menggunakan kalimat isim ya, nahnu muslihun, maka Quran membantahnya juga pakai kalimat jumlah ismiyah juga. Ala innahum humul mufsidun. Sebenarnya banyak penjelasan soal secara nahwiyah ya, secara nahwi dan balaghah, tapi yang ingin saya sampaikan di bagian terakhir. Walakin la yash'urun. Ini mereka bukan nggak tahu. Mereka cuma nggak kroso. Hal yang paling mendasar bagi manusia itu merasakan ya bahwa apa yang dilakukan itu bermasalah. Masalahnya dia nggak kerasa. Tapi menggunakannya yash'ur, bukan musyair. Gitu nih. Sekali lagi, artinya apa? Ada harapan bagi mereka untuk sadar sebenarnya. Untuk merasakan perbuatan mereka sebenarnya gitu. Artinya kalau misalnya kita ingin breakdown lebih dalam lagi, apa yang terjadi antara muslih dan mufsid itu adalah paradigma yang berbeda. Tadi disampaikan sama pemateri. Ketika paradigma yang dipakai adalah eksploitatif, adalah orang yang eksploitasi, paradigmanya adalah mengeruk untuk mencari keuntungan, sedangkan muslih itu mengeruk untuk memenuhi kebutuhan, maka mereka nggak akan merasakan bahwa mereka itu melakukan kesalahan. Terlindung, karena paradigma yang mereka gunakan adalah itu. Nah, makanya Said Nasr sekali lagi bilang, akan lebih tepat jika paradigma yang digunakan dalam eksploitasi itu adalah berbasis kebutuhan. Nah, maka tadi yang disampaikan sama yang diupayakan elaborasinya oleh pemateri adalah kalau bisa sih kita harus melihat Fir'aun dalam diri kita. Quote by quote Prof. Anas rahimahullah. Amin. Lah, artinya gini, menghendaki adanya satu kurikulum ya, atau satu
pendidikan yang pada dasarnya diajarkan bukan sesuatu yang makro tapi mikro. Maksud saya adalah tidak mengajarkan melihat keluar tapi melihat ke dalam. Nah, karena Quran sentuhannya adalah syuur, adalah perasaan, maka itu mau nggak mau harus sentuhan ke dalam. Masalahnya ada di sini. Bagaimana cara kita memberikan wejangan-wejangan yang sifatnya ke dalam gitu. Padahal itu adalah kesadaran yang harusnya personal. Nah gitu. Untungnya yang mengajarkan hal-hal seperti ini bukan cuma Islam. Saya sebut satu kata kunci, asketisme itu tidak hanya berada di Islam, tetapi di agama-agama seluruhnya itu mengajarkan asketisme. Kesadaran terhadap diri, misalnya Buddhis itu dalam bahasa terjemahannya dalam bahasa kita adalah sadar. Maka orang yang Buddhis itu adalah orang yang sadar. Kalau kita kan Muslim, sangat erat kaitannya dengan tradisi perbudakan. Apa maksudnya? Kalau kita pakai abid, tuan kan Sayyid, tapi kita merubah tuan Sayyid itu menjadi Robun kan gitu. Nah, langkah seorang abid, hamba, abdun, untuk menyerahkan dirinya pada Tuhan itu adalah al-Islam. Ini adalah terminologi yang berbeda. Pada dasarnya semuanya mengajarkan tentang kesadaran. Sadari bahwa diri kita adalah hamba. Sadari bahwa dirimu adalah orang yang sadar. Gitulah ini. Untungnya sekali lagi saya mulai lagi. Untungnya sekali lagi bukan cuma Islam, tapi agama-agama lain juga mengajarkan asketisme. Lah, disinilah kemudian pembahasan kita jadi relevan bahwa living Quran, living Sunnah, ya mungkin sumbernya adalah Quran dan hadis. Tetapi tidak menutup kemungkinan bagi mereka-mereka yang memiliki agama, teologi yang berbeda bisa juga melakukan hal ini. Nah gitu, kita mengapresiasi itu, pertemuannya sama. Pun Said Hussein Nasr dalam karya-karyanya juga mengatakan adanya pertemuan secara kita sebut apa itu, mistisisme atau sebutannya apa ya Mas ya, antara agama-agama dengan Islam, agama-agama dengan Islam, pertemuannya ada di bagian asketisnya. No. Spiritual. Esoterik. Iya, di ranah esoterik itu bertemu. Ranah esoterik. Itu yang pertama. Yang kedua, ini pernah saya sampaikan di mana ya, di forum yang sama, di pojok, tapi di pertemuan yang siapa ya, lupa. Pada ini gini, ada yang lebih penting daripada eksploitasi, yaitu memahami bagaimana pola alam ini bekerja. Tentu kalau mulainya dari dalam, kan memahami bagaimana diri kita membutuhkan dan menginginkan. Kita bisa membedakan ini keinginan, ini kebutuhan. Tentu tidak semua hal yang kita butuh, kita butuh sesuatu itu wajar. Tetapi faktanya selalu ada sesuatu di luar kebutuhan kita yang tertuntut untuk kita harus penuhi. Ya let's say kebutuhan istri misalnya, keinginan istri misalnya gitu. Misalnya gitu. Kan itu di luar apa yang kita inginkan bahkan butuhkan gitu. Ya. Tapi pada dasarnya adalah kita sadar bisa membedakan mana kebutuhan, mana keinginan, sehingga kita bisa kontrol di situ. Nah, ketika hal dasar ini kita sudah terbiasa untuk pilih dan pola, pilih dan pilih gitu ya. Soal pilih dan pola bahasa Jawa. Ya. Maka harapannya adalah keluarnya ke sisi yang eksoteris ya, kita bisa pilih dan pilih gitu. Tadi saya ngomong tentang bagaimana alam ini bekerja. Itu adalah kita tahu bagian mana dari alam yang bisa kita manfaatkan. Diskusi aku dengan nabinya pojok peradaban,
Prof Anas. Bab yang belum dibahas dalam pemanfaatan alam itu adalah aksesnya. Aksesnya. Bukan akses, akses. Akses. Apa? Sisi lebih ya dihasilkan dari alam. Oke. Jadi kita mengambil itu tidak akan merusak apa-apa karena kita memanfaatkan kelebihan daripada fenomena yang alam yang terjadi gitu. Misalnya tadi ketika ayam tadi, itu akses Pak, itu akses itu kita bisa manfaatkan. Ya. Atau kita biarkan satu tumbuhan gitu ya, tumbuhan dia mekar kemudian dia ekspansi benih di mana-mana, itu kan juga akan merusak ekosistem. Kita sering lihat kan ada tumbuhan-tumbuhan yang dia ekspansif secara, nah itu dimanfaatkan. Misalnya eceng gondok atau teratai ya aku lupa. Eceng gondok itu dimanfaatkan di orang Cina. Karena akses dia. Atau hewan yang mudah beranak, kucing jangan dimasuk ya. Kucing nggak bisa dikonsumsi gitu ya. Tapi saya maksud adalah misal lele atau ikan-ikan di Jepang itu kan nila itu kan dia koyo gak berharga gitu loh. Iya. Lalu ini kan enak itu akses kawan. Itu akses. Jadi yang menjadi pertanyaan sekarang adalah bisakah kita gitu. Ini artinya pertanyaannya sebenarnya mengajak kita gitu ya. Bisakah kita sadar mana bagian alam yang akses yang lebih dan tidak untuk memenuhi kebutuhan. Nah, persoalan yang kita hadapi adalah kapitalisme. Itu sebagai itu sebenarnya Das Kapital jelasin kok bagaimana lahirnya kapitalisme. Mungkin kita perlu belajar ke Mas ini sebenarnya tentang Das Kapital gitu. Bagaimana kemunculan kapitalisme itu bisa muncul. Tapi pada dasarnya saya ingin bilang ini masalahnya kita berhadapan dengan kapitalisme sebagai anak dari bukan anak ya, sebagai bapak dari industrialisasi. Gitu ya. Karena industri itu muncul ya karena hasrat kapital yang besar gitu. Nah gitu. Nah ini masalahnya kita dihadapkan dengan itu gitu. Dan ini mau nggak mau ya bukan cuman kita memberikan solusi-solusi seperti yang saya sampaikan tadi, tapi adalah lebih jauh daripada itu, bagaimana kemudian kapitalisme ini bisa secara bertahap dia beralih menjadi demokrasi ekonomi misalnya gitu. Ya terserah apapun nanti solusinya, tapi intinya dia bertahap. Nggak bisa direvolusi tiba-tiba. Gara-gara 1718 kemudian 1708 kemudian tiba-tiba kapitalisme sebagai cara kita melihat ekonomi sekarang itu berubah, nggak mungkin juga gitu. Kalian mandi udah mau dipenjara juga misalnya gitu. Gitu. Oke. Yang terakhir dari saya gini. Ketika berbicara living sunnah dan living Quran dan living sunnah itu nggak bisa dipisahkan dari tokoh. Saya punya buku, saya harus disclaimer dulu ya. Buku yang saya baca tadi itu nyuri ya sebenarnya. Nyuri dari Prof Anas. Saya diminta untuk mengembalikan, saya nggak mau gitu. Nah beliau punya 2. Ini saya juga nyuri dari kiai saya. Saya suka nyuri buku dari kiai maksudnya. Karena saya yakin nggak dibaca juga. Nah ini saya curi dan saya baca. Disampaikan di bagian-bagian awal tuh. Ini saya ya bagi teman-teman tafsir atau teman-teman hadis atau teman-teman yang giat di kajian Quran dan hadis atau terserah siapapun. Disampaikan di sini bahwa tafsir-tafsir atau kajian-kajian keagamaan itu sering tidak menyentuh aspek yang membumi gitu. Alias maksudnya gini, tafsir tidak merubah sosial, hanya berhenti di penafsiran. Udah pakai hermeneutika, udah pakai double movement, udah pakai macam-macam gitu ya. Ya ujungnya tafsir tapi nggak merubah apa-apa. Iya jelas. Coba berikan sejarah kapan tafsir, kapan kajian hadis dapat merubah sosial. Sebagai hasil daripada penafsiran teks itu mana? Nggak ada. Kecuali yang diberikan contoh sama buku ini adalah Rasulullah. Sekarang pertanyaan selanjutnya adalah tafsir Nabawi itu minim. Secara teks itu minim. Sangat minim. Karena Nabi Muhammad
tidak seluruh Quran, bahkan sangat minim ayat-ayat yang dijelaskan secara tafsir. Secara qauli itu sangat sedikit sekali. Misalnya yang baca ayat kemudian tafsirnya gini, sedikit sekali. Karena apa? Nabi Muhammad dalam menafsirkan Al-Quran bukan dengan tulisan atau perkataan tok, tapi dengan by action, itu dia. Masalah yang kita inginkan adalah living Quran, living Sunnah, itu by text. No. Itu harus dengan contoh seseorang, harus ada tokohnya, kemudian dia memberikan contoh yang konkret, yang berasaskan Al-Quran dan Sunnah, harusnya gitu. Dan paradigma kita, yang kita pikirkan sekarang ini adalah di perguruan tinggi Islam, PTKIN khususnya adalah bikin produk tafsir. Ya gak iso bos, gak akan berubah apa-apa. Gak akan berubah apa-apa. Karena satu paket antara Quran dan orang itu satu paket. Antara Quran dan Rasulullah itu satu paket. Gak bisa dipisahkan. Bukan hanya, dengan memahami Quran kita akan berubah. Ya gak memahami tok bos. No. Ala ilmu dalam terminologi kitab-kitab klasik itu selalu disandingkan dengan amal. Selalu definisi ulama itu mesti ada amalnya, Bos. Sekedar dia tahu. No. Nah, di sini kemudian kecelakaan kita adalah kita semangat menggebor-geborkan, upaya-upaya dekolonisasi, upaya-upaya living, tapi kita sendiri tidak siap untuk menjadi itu. Lah ini dia. Ini ya teguran bagi kita semua sebenarnya, terutama saya yang juga kaprodi tafsir misal gitu. Ya saya nyuri buku juga, itu kan salah satu contoh jelek. Tapi saya baca itu. Dan janji saya adalah setiap buku yang saya baca akan saya kembalikan dan saya akan presentasi itu. Oke. Ya sudah. Oke. Itu bagian terakhirnya adalah yang tadi saya sampaikan, intinya adalah living Quran, living Sunnah itu kenapa disebut living ya? Karena gagasannya adalah bagaimana kemudian Quran itu hidup. Tapi sebenarnya terminologi yang ada di PTKIN itu agak salah. Hidup di masyarakat. No. Bukan di masyarakat. Tapi bagaimana Quran dan Sunnah itu hidup dalam dirimu. Menjadi khulukmu, menjadi akhlakmu. Itu poinnya di situ. Bukan menjadi produk tafsir yang kemudian bisa dimasukkan kepada Sinta 2 atau Sinta 1. Nggak ada gunanya. Makanya kalau pojok peradaban itu diseminasi pengetahuan, ya, maka Rasul dan Nabinya adalah Prophet Anas Khalis, karena beliau mencontohkan bagaimana hidup bersandingan dengan alam. Maksudnya kita bersandingan dengan alam gitu kan. Nah ini hanya intermezzo, tapi yang saya sampaikan sudah jelas ya. Itu karena ini bukunya ditulis lama teman-teman, ditulis lama saya baca, kemudian saya coret-coret. Yang dia gelisahkan itu adalah PTKIN seringkali menciptakan diskursus tapi nggak merubah apa-apa. Ya jelas, karena PTKIN fokusnya adalah diseminasi keilmuan, bukan mencinta akhlak gitu. Kalau pengen cari mencinta akhlak, cari di pesantren. Nah gitu. Ya saya menggebur-geburkan pesantren, walaupun saya nggak lulus pesantren sama sekali. Oke, itulah dari saya teman-teman, terima kasih. Nggak tepuk tangan nggak apa-apa.